Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan Gita Bakti 127, satu lilin kita nyalakan, baitnya yang kedua. Mari semua berdiri untuk memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 14, baitnya yang pertama dan kedua. Muliakan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, yang penuh kasih sayang kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pagi ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, hingga dalam ibadah ini nama-Mu yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Menyambut pembacaan Mazmur, mari kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 53, Besar dan Ajaib. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 27 ayat 4 sampai 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur lagi atas kesempatan ini, di mana kami boleh beribadah lagi
memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami, dan kami boleh kembali bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya untuk kami berdiam diri lagi di hadapan-Mu, untuk mendengar Engkau berbicara lagi bagi kami melalui pembacaan dan perenungan firman ini. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau katakan bagi kami. Dan kiranya kami juga beroleh kekuatan untuk dapat memberlakukan itu di dalam hidup kami. Berbicaralah sekarang ya Bapa, kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita membaca firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kau taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi, dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom adik-adik, salam jumpa. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya sehat ya. Ya, kita bersyukur bahwa sampai saat ini Tuhan masih pelihara kita. Dan walaupun pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir dan nggak tahu sampai kapan ya, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu masih ada di dalam kendali Tuhan, dan kita juga yakin bahwa dalam situasi yang serba sulit ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita ya. Amin adik-adik. Ya, nggak terasa ya kita udah masuk ke minggu Advent yang kedua ya adik-adik ya, dan hari ini udah H-19 jelang Natal. Sebentar lagi udah Natal ya adik-adik. Nah, di hari Minggu ini adik-adik, pembacaan kita terambil dari Yesaya 30 ayat 18 sampai 26 yang tadi sudah dibacakan oleh teman kita. Bagian ini adik-adik ya, itu adalah sebagian dari nubuat Nabi Yesaya kepada bangsa atau kerajaan Yehuda. Kalau adik-adik masih ingat sejarahnya, kerajaan Israel itu kan pernah terbagi dua ya adik-adik ya.
kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan yang disebut juga kerajaan Yehuda ini. Nah, pada waktu itu adik-adik, di sebelah utara dari kedua kerajaan ini itu sedang bangkit sebuah kerajaan besar yang namanya Asyur. Jadi kerajaan Asyur ini adik-adik itu sedang mengadakan ekspansi, jadi mereka menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya, dan kerajaan Israel Utara itu sudah mereka taklukkan juga pada waktu itu adik-adik. Kerajaan Israel Utara ini adik-adik, mereka itu mengenal Tuhan, mereka kenal Tuhan, tapi mereka tidak setia. Mereka itu jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala dan mereka tinggalkan Tuhan. Karena itulah Tuhan sengaja membiarkan mereka ini, kerajaan Israel Utara ini, ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Jadi itu sebenarnya bagian dari penghukuman Tuhan atas ketidaksetiaan dari kerajaan Israel Utara ini. Nah, kerajaan Yehuda yang di selatan ini, mereka lihat apa yang terjadi terhadap saudara-saudaranya yang di utara itu, tetapi mereka tidak mengambil pelajaran dari situ, bahwa tangan Tuhan ada di belakang peristiwa itu. Tetapi mereka malah ikut-ikutan tidak setia. Mereka ini pun, kerajaan Yehuda ini pun ikut jatuh ke dalam penyembahan berhala juga. Jadi akhirnya Tuhan memutuskan untuk memakai kerajaan Asyur ini lagi untuk menegur Yehuda ini. Jadi kerajaan Asyur pada waktu itu sudah mulai mengancam kerajaan Yehuda ini, siap-siap untuk menaklukkan. Dan kerajaan Yehuda ini, bangsa Yehuda ini tidak melihat bahwa di balik ancaman Asyur ini ada tangan Tuhan di situ. Malah mereka justru berpaling mencari bantuan pertolongan kepada pihak lain. Pada waktu itu, di saat yang bersamaan, sedang di bagian selatan itu sedang bangkit pula sebuah kerajaan lain, kerajaan Mesir. Kerajaan Mesir saat itu sedang kuat-kuatnya juga, militernya itu juga sedang kuat-kuatnya, dan bangsa Yehuda ini mencoba meminta bantuan kepada Mesir ini untuk bersama-sama mereka menangkal kekuatan Asyur yang dari utara itu. Nah, kembali ke pembacaan kita tadi ya, adik-adik. Kalau adik-adik melihat di perikop sebelumnya, yaitu bagian dari ayat 1 sampai 17 itu, kan judul perikopnya adalah bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Nah, bagian ini berisi teguran Tuhan. Teguran Tuhan karena langkah yang diambil Yehuda itu untuk meminta tolong kepada Mesir. Jadi Tuhan menegur mereka di situ. Mengapa Tuhan menegur? Karena itu akan sia-sia. Langkah Yehuda untuk meminta bantuan kepada Mesir itu akan sia-sia. Di ayat 3-7 misalnya dikatakan bahwa Mesir itu tidak akan memberi faedah. Jadi pertolongan yang dari mereka itu tidak berguna lah, tidak akan berguna bagi bangsa Yehuda, justru malah akan menambah masalah, akan menjadi beban baru bagi Yehuda. Mengapa? Karena pada masa itu, biar bagaimanapun bangsa-bangsa di sekitar wilayah itu semuanya sedang berusaha meluaskan wilayah mereka kan. Asyur juga, Mesir juga. Jadi kalau misalnya Yehuda meminta bantuan kepada Mesir, dan taruhlah mereka bersama-sama maju melawan Asyur dan mereka menang, sebagai imbalannya Yehuda itu akan menjadi budaknya Mesir. Jadi tidak ada bantuan yang gratis lah istilahnya begitu. Tetap ada harga yang harus dibayar oleh Yehuda. Makanya dikatakan oleh bagian itu, pertolongan dari Mesir itu percuma, tidak memberi faedah buatmu. Dan ditambah lagi, kalau misalnya Yehuda meminta bantuan kepada Mesir, secara nggak langsung berarti Yehuda meyakini bahwa Mesir ini lebih kuat. Dan mereka kuat karena ada dewa-dewa sesembahan Mesir itu yang menopang Mesir. Berarti secara tidak langsung kan berarti Yehuda mengakui dewa-dewanya Mesir ini, bukan? Berarti dia secara tidak langsung juga dia seperti mempercayakan dirinya kepada dewa-dewanya Mesir itu. Itu yang membuat Tuhan murka dengan langkah Yehuda
meminta bantuan kepada Mesir itu adik-adik. Ya, terus masuk ke bagian yang menjadi pembacaan kita ini di ayat 18 sampai 26. Kalau di bagian sebelumnya itu kan berbicara tentang teguran, penghukumannya akan terjadi dan sebagainya. Masuk ke ayat 18 dan seterusnya itu ada perubahan nada. Di situ mulai Tuhan berbicara tentang kasih-Nya dan tentang keadilannya yang akan dinyatakan kepada umatnya, kepada Yehuda ini. Keadilannya itu di mana? Keadilan Tuhan itu adalah bahwa kalau kau berbuat salah ya kau harus dihukum. Kalau ada dosa dan pelanggaran ya harus terima hukuman. Karena Yehuda sudah tidak setia kepada Tuhan, jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, maka hukumanlah yang dia harus terima. Dalam hal ini Tuhan memakai Asyur untuk menghukum Yehuda itu. Nah, di situ keadilan Tuhan. Bicara tentang kasih-Nya, nah di mana kasih-Nya Tuhan itu adik-adik? Yaitu antara lain bahwa asal mereka bertobat, asal mereka sadar dari kesalahannya, bertobat tinggalkan dosa kesalahan itu dan mereka berseru kepada Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan Yehuda. Tuhan sendirilah yang akan membebaskan Yehuda dari ancaman bangsa Asyur itu. Itu satu. Terus di ayat 19 misalnya dikatakan Tuhan akan menjawab seruan mereka. Kalau mereka minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Itu juga salah satu tanda kasih Tuhan. Di ayat 20 dan 21 Tuhan akan menuntun mereka. Tuhan akan menuntun mereka. Jadi mereka tidak akan dibiarkan berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menuntun mereka. Ayat 22, setelah mereka sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberi pertolongan, tidak ada dari yang lain, mereka juga akan sadar bahwa berhala-berhala mereka itu sia-sia. Dan di ayat 22 itu katakan mereka akan buang itu berhala. Mereka akan berkata kepadanya, keluar, ya kan? Berarti mereka tidak perlu lagi berhala-berhala itu. Dan sebagai hasil dari pertobatan itu dikatakan di ayat 23 sampai 26, hasil dari pertobatan itu apa adik-adik? Tuhan akan berkati Yehuda berlimpah-limpah. Jadi ayat 23 sampai 26 itu menguraikan bagaimana berkat itu akan diterima oleh bangsa Yehuda sebagai hasil dari pertobatan mereka, sebagai hasil dari mereka kembali kepada Tuhan, sebagai hasil dari mereka kembali percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang menjadi penolong mereka. Jadi itu bicara tentang kasih dan keadilan Tuhan yang berjalan bersamaan. Jadi di dalam kasih Tuhan ada keadilannya dinyatakan, tetapi di dalam keadilan Tuhan ada juga kasih Tuhan dinyatakan di situ. Nah, di bagian sesudahnya adik-adik di bagian ayat 27 sampai 33 itu kan berbicara, judulnya itu dikatakan hukuman atas Asyur, ya kan? Hukuman Tuhan atas Asyur. Itu kembali ditegaskan di situ bahwa Tuhanlah yang akan mengalahkan Asyur yang tadinya mengancam bangsa Yehuda ini. Tuhanlah yang akan mengalahkan mereka. Tuhanlah yang akan menjatuhkan hukuman atas Asyur ini dan membebaskan Yehuda daripada ancaman Asyur itu. Jadi ini kembali di bagian ini ditegaskan bahwa Tuhan itulah satu-satunya penolong bagi Yehuda dan juga bagi kita umatnya di masa sekarang. Nah, apa aplikasinya untuk kehidupan kita sehari-hari adik-adik? Ya, salah satu pelajarannya adalah kalau memang berbuat salah ya harus terima ditegur. Kalau misalnya adik-adik ada lakukan kesalahan gitu, terus ada teman, sahabat gitu yang mau negur, ya harus didengar, jangan malah dimarahin. Justru kalau ada teman yang mau negur di saat kita salah, itulah teman yang baik. Teman yang baik yang mau mengoreksi, yang mau meluruskan kita kalau kita salah jalan. Justru teman yang baik kayak gitu kan adik-adik. Kalau dia diam-diam aja melihat kita salah, justru itu bukan teman yang baik kan. Dan kitanya sendiri juga kalau bikin salah ya harus mau terima teguran, karena itu untuk kebaikan kita sendiri kan, supaya kita lebih baik di masa depan. Misalnya juga kalau adik-adik dapat PR, tugas dari guru gitu, terus adik-adik nggak ngerjakan, terus ditegur sama gurunya, bahkan dihukum misalnya apa gitu, ya adik-adik harusnya terima. Karena di dalam hukuman itu, dalam teguran itu juga kan ada didikan dari guru itu.
untuk adik-adik. Bukannya malah cari akal gimana caranya supaya nggak dihukum, cari-cari alasan misalnya gitu, atau nyontek punya teman misalnya untuk sekadar menghindari hukuman gitu. Ya bukan gitu caranya adik-adik. Karena didikan itu, bahkan di dalam hukuman sekalipun, itu ada didikan yang berguna untuk masa depan adik-adik, untuk nanti itu akan jadi berkat kok untuk besok-besok. Walaupun waktu diterimanya sekarang itu pahit, nggak enak, tetapi ada berkat di dalamnya. Itu harus diterima adik-adik. Kan Yehuda juga ditegur oleh Tuhan, dan karena mereka mau bertobat, kalau mereka mau bertobat, ya Tuhan akan menurunkan berkatnya sebagai hasil dari mereka bertobat itu kan. Nah, itu salah satu pelajarannya. Pelajaran lainnya adalah kalau perlu pertolongan di saat kita lagi membutuhkan, jangan mengandalkan manusia. Itu salah satu pelajaran penting yang kita dapat hari ini. Ingat Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Ayat 5-nya bilang gimana? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, bukan? Karena seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya tadi, Yehuda mengandalkan Mesir, Tuhan bilang percuma, mereka nggak akan beri faedah. Ya sama, bagian ini juga menegaskan Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, karena percuma. Sementara di ayat 7-nya di Yeremia 17 itu katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh Yehuda juga, di saat mereka kembali kepada Tuhan, mereka diberkati. Ya betul kan? Memang Tuhan dapat memakai manusia, Tuhan dapat memakai tangan manusia untuk memberi pertolongan, betul. Tetapi jangan kita andalkan manusianya, andalkan Tuhan. Ada satu contoh dari Alkitab, sebenarnya bukan satu tapi dua ya. Ada contoh pertama di mana Tuhan menyelamatkan tanpa bantuan manusia. Kalau adik-adik sempat nanti bisa buka di Yesaya pasal 35 dan 36, khususnya itu di ayat 36. Itu diceritakan bagaimana Yehuda waktu itu masih ada di bawah pemerintahan Raja Hizkia. Itu raja yang baik, dia takut akan Tuhan. Tetapi saat itu Yehuda sedang menghadapi ancaman oleh Asyur. Waktu itu bala tentara Asyur yang besar sekali sudah mengepung ibu kota Yehuda waktu itu, Yerusalem, dan sudah nggak bisa andalkan siapa-siapa lagi waktu itu. Akhirnya Raja Hizkia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terus Nabi Yesaya katakan, jangan takut, Tuhan akan selamatkan kau. Pada malam itu juga, kalau nanti adik-adik baca sendiri, Tuhan utus satu orang malaikat saja, dan 185.000 tentara Asyur binasa pada satu malam itu juga, hanya oleh tangan satu orang malaikat, tanpa bantuan manusia loh adik-adik. Itu salah satu contoh di mana Tuhan menyelamatkan tanpa campur tangan manusia. Nah, ada contoh lain di mana Tuhan memakai tangan manusia untuk menyelamatkan. Pada waktu Yehuda sudah ada di pembuangan di Babel, setelah lewat masa 70 tahun, kemudian kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan Media Persia. Jadi kekuasaan berpindah ke tangan kerajaan Media Persia. Jadi yang berkuasa sesudah itu adalah Media Persia. Dan salah satu raja Persia waktu itu Raja Cyrus atau Raja Koresh kalau di dalam Alkitab. Nah, Tuhan pakai dia untuk memenuhi janji Tuhan. Pernah dia janji, sesudah 70 tahun aku akan membawa engkau kembali dari pembuangan kembali ke tanah perjanjian. Nah, Tuhan pakai tangan Raja Koresh ini untuk menggenapi janji itu. Karena Raja Koresh ini yang kemudian memerintahkan untuk bangsa Yehuda boleh pulang ke tanah mereka sendiri. Bahkan dia memfasilitasi untuk pembangunan Bait Allah, pembangunan kota-kota mereka yang sudah runtuh, dia fasilitasi. Itu cara Tuhan memakai tangan manusia untuk menjalankan penyelamatan, pertolongan atas kita. Jadi Tuhan bisa punya banyak cara. Dia bisa pakai tangan manusia, atau dia bahkan bisa turun tangan langsung tanpa campur tangan manusia. Itu bisa. Makanya kesimpulannya adalah jangan kita mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Karena Tuhan itulah satu-satunya, the one and the only, sesuai dengan
tema kita kan, God is the one and the only. Maka setialah hanya kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain. Dan jadikan dia sebagai satu-satunya penolong. Jangan pernah mengandalkan yang lain di luar dia. Itu pelajaran penting kita di hari ini. Ya oke adik-adik, semoga firman di hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Kita boleh terus berjalan di dalam terang Tuhan, dan kita jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mengambil waktu sejenak untuk saat teduh. Mari teman-teman semua, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar pada hari ini. Berkatilah firman yang telah kami dengar tadi, tidak hanya kami dengar saja, tetapi dapat kami pahami, sehingga kami pun bisa melaksanakannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami bisa menjadi pewarta firman-Mu di lingkungan kami berada, melalui setiap tutur kata, sikap, dan tindakan yang kami lakukan. Kami berdoa untuk Persekutuan Teruna, GPIB Jemaat Nazaret. Engkau yang lebih tahu pelayanan-pelayanan yang dibuat oleh Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau berkati setiap program-program Persekutuan Teruna agar dapat berjalan dengan baik. Kiranya program yang sudah dibuat, sudah dibentuk ini, semuanya itu untuk mengeratkan persekutuan kami, mengeratkan kasih kami terhadap sesama teruna, agar nama-Mu tetap dimuliakan melalui persekutuan yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara di tengah kondisi yang seperti ini. Kau tahu pandemi masih tetap berjalan, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengatur semua hal sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami tetap menjalankan itu dengan rasa syukur, rasa terima kasih atas apa yang telah kami dapat sampai dengan hari ini. Biarlah kami tetap teguh untuk mengucap syukur dalam segala hal dan berpengharapan penuh melalui setiap kondisi yang akan kami jalankan ke depan. Berkati juga para pemerintah beserta jajarannya agar mereka bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Semuanya itu untuk kepentingan rakyatnya sendiri juga, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk GPIB Nazaret, untuk setiap program-program yang telah dibuat. Berkatilah program yang telah dibuat bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan waktu, sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Biarlah nama-Mu tetap dimuliakan melalui setiap program-program yang kami jalankan. Kami juga berdoa terkhusus untuk pelayan teruna di tengah kondisi seperti ini. Kami tahu bahwa hal berat dirasakan oleh para pelayan kami, tapi kami akan percaya ketika kami menaruh semua itu di dalam doa, Kau yang akan membuat semuanya itu berjalan dengan baik. Kau berkati kakak-kakak lain kami di dalam setiap pergumulan, setiap pekerjaan yang mereka miliki saat ini, setiap hal-hal kesehatan juga, Tuhan Yesus. Kau yang lebih tahu, kami hanya bisa membawanya itu di dalam doa. Berkatilah semua hal yang baik boleh terjadi di dalam kehidupan pelayan teruna. Kami juga berdoa untuk orang tua pelayan teruna, hal yang sama juga boleh terjadi. Berkatilah kesehatan mereka bisa mendapatkan kondisi tubuh yang baik, hingga kondisi tubuh itu bisa menunjang mereka untuk tetap dapat sehat, dapat bugar di tengah kondisi COVID seperti ini. Kau juga berkati setiap pergumulan orang tua maupun di dalam keluarganya. Kau yang lebih tahu, Tuhan Yesus, apa yang
baik untuk masing-masing keluarga. Kami hanya bisa menyerahkan itu melalui setiap doa kami, Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak Truna agar bisa menjadi anak yang berbakti untuk orang tua, menjadi teman yang baik untuk teman-teman mereka. Kau berkati mereka agar mereka bisa menjadi Alkitab yang terbuka untuk lingkungan dimanapun mereka berada. Kami juga terus berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kau jamah Tuhan Yesus, bila ada teman-teman kami yang sakit pada saat ini, Kau berikan kesembuhan, berikan proses pemulihan yang baik, agar mereka bisa berkumpul bersama dengan kami kembali untuk bersama-sama melakukan kegiatan ibadah hari Minggu Persekutuan Truna. Kami akan mengakhiri doa ini, Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya. Doa ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita memberikan persembahan syukur. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan kita. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji dia selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati persembahan tersebut agar bisa berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Memberkati semua tangan-tangan yang telah memberi, agar Engkau memberikan berkat yang melimpah untuk mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik adik-adik, mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah ini yang sudah boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya itu sudah memberkati kami di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Dan sekarang Tuhan, kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Dan untuk itu kami memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.